Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umur dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah menurunkan Islam sebagai agama yang membawa keseimbangan, keadilan, dan kasih sayang bagi seluruh manusia. Salam serta salam semoga tercurahkan kepada junjungan kita, Nabi besar kita Nabi Muhammad SAW, sebagai suri teladan terbaik dalam mengamalkan ajaran Islam secara moderat, bijaksana, dan penuh rahmat. Di tengah kehidupan masyarakat yang semakin majemuk dan dinamika sosial yang terus berkembang, umat Islam dihadapkan pada berbagai perbedaan pandangan, budaya, serta cara beragama. Perbedaan tersebut merupakan sunatullah yang tidak bisa dihindari, namun dapat menjadi sumber konflik apabila tidak disikapi dengan bijaksana. Oleh karena itu, Islam sebagai agama yang membawa rahmat bagi seluruh alam menawarkan sebuah prinsip penting dalam menjalankan kehidupan beragama, yaitu sikap seimbang, adil, dan tidak berlebihan. Prinsip inilah yang dikenal dengan Islam sebagai moderasi beragama. Moderasi beragama merupakan prinsip mendasar dalam ajaran Islam. Dalam terminologi Islam, moderasi dikenal dengan istilah wasatiyah, al-wasatiyah, yaitu sikap berada di tengah, adil dan tidak berlebihan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasatan litakunu syuhada'a 'alan-nas, yang artinya, dan demikianlah kami jadikan kamu umat yang penengah agar kamu menjadi saksi atas manusia. Quran surat Al-Baqarah ayat 143. Imam At-Tabari menafsirkan bahwa wasatan sebagai adilan, yaitu umat yang adil dan lurus. Imam Ibnu Katsir menjelaskan bahwasanya umat pertengahan adalah umat yang paling baik karena tidak melampaui batas dalam beragama dan tidak pula meremehkan. Ayat ini menegaskan bahwasanya keseimbangan merupakan identitas asli umat Islam. Rasulullah SAW bersabda secara tegas, tidak bersikap ekstrim dan tidak menjalankan dalam menjalankan agama. Dalam sebuah hadis, Nabi SAW bersabda, "Iyyakum wal-ghulu fid dini fa innama ahlaka man kana qablakum ghulu fid din," yang artinya, hindarilah sikap berlebihan dalam agama, karena sungguhnya yang membinasakan orang-orang sebelum kalian adalah sikap berlebihan dalam agama. Hadis riwayat Imam Ahmad dan Imam An-Nasai. Imam An-Nawawi menjelaskan bahwa ghulu adalah melampaui batas yang ditetapkan syariat, baik dalam ibadah, keyakinan, maupun sikap sosial. Syekh Yusuf Al-Qadrawi menegaskan bahwasanya ekstrim muncul ketika ajaran Islam dipahami secara kaku dan terlepas dari tujuan syariat yang hakiki, yaitu kemaslahatan umat Islam manusia. Moderasi beragama juga tampak dalam ajaran Islam tentang toleransi dan penghormatan terhadap perbedaan. Allah SWT berfirman, "Lakum dinukum waliyadin," untukmu agamamu dan untukku agamamu. Quran surat Al-Kafirun ayat 6. Menurut Ibnu Ashur, ayat ini menjadi dasar kuat bagi kehidupan sosial yang harmonis, di mana umat Islam tetap teguh dalam akidah namun bersikap adil dan menghormati pemeluk agama lain. Rasulullah SAW telah mencontohkan hal ini melalui Piagam Madinah yang mengatur kehidupan bersama secara damai antara umat Islam dan non-Muslim. Islam dengan tegas menolak kekerasan atas nama-nama agama. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Man qatala nafsan bighairi nafsin aw fasadin fil ardi faka'annama qatala an-nasa jami'a," yang artinya, barang siapa membunuh suatu jiwa tanpa alasan yang benar, maka seakan ia telah membunuh seluruh manusia. Quran surat Al-Maidah ayat 32. Imam Al-Ghazali menegaskan bahwa salah satu tujuan utama syariat Islam adalah hifdzun nafs, atau menjaga jiwa manusia. Oleh karena itu, segala bentuk teror, radikalisme, dan kekerasan
bertentangan dengan prinsip dasar Islam sebagai agama rahmat. Rasulullah SAW juga bersabda, Inna dinu yusrun wa la yusadda dinu ahadun illa ghallabahu. Yang artinya, sungguhnya agama ini mudah dan tidaklah seorang mempersulit agama kecuali ia akan dikalahkan. Hadis riwayat Bukhari. Ibnu Hajar Asqalani menjelaskan bahwa hadis ini menunjukkan larangan bersikap keras dan berlebihan dalam beragama, karena hal tersebut justru menjauhkan manusia dari kebenaran dan hikmah Islam. Moderasi beragama juga mencerminkan dalam sikap Islam terhadap budaya dan tradisi. Islam tidak menolak budaya lokal selama tidak bertentangan dengan syariat. Kaidah fikih menyebutkan al-adatu muhakkamah, yang artinya adat kebiasaan dapat dijadikan dasar pertimbangan hukum. Ibnu Qayyim al-Jauzi menjelaskan bahwasanya fleksibilitas hukum Islam merupakan bentuk rahmat Allah agar ajaran Islam dapat diterapkan di setiap tempat dan zaman tanpa kehilangan nilai dasarnya. Dalam penyampaian ajaran agama Islam, Islam menekankan pendekatan yang santun dan bijaksana. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah." Yang artinya, serukanlah manusia ke jalan Tuhan dengan hikmah dan pelajaran yang baik. Quran Surat An-Nahl ayat 125. Ayat ini menjelaskan dan menegaskan bahwa dakwah Islam harus dilakukan dengan kebijaksanaan, bukan dengan paksaan atau kekerasan. Sebagai penutup, moderasi beragama merupakan ajaran Islam yang bersumber langsung dari Al-Quran dan hadis Nabi SAW dan penjelasan para ulama dan para sahabat. Moderasi bukanlah upaya melemahkan agama, melainkan cara menjalankan Islam secara utuh, adil dan seimbang. Dengan moderasi beragama, Islam benar-benar hadir sebagai rahmatul alamin dan mampu menjawab tantangan kehidupan masyarakat modern. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.